saya Ilma Pratiwi. Anda ada di mata kuliah Hai, ketemu lagi dengan saya di pertemuan kelima mata kuliah sanitasi, hygiene, kesehatan, dan keselamatan kerja untuk pariwisata. Kali ini kita akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan sanitasi dan kesehatan lingkungan. Mata kuliah ini adalah materi kelima dari total 16 pertemuan ya. Lalu intinya membahas tentang sanitasi dan apa aja sih itu ya yang termasuk dalam sanitasi dan bagaimana menjaga kesehatan lingkungan, dan khususnya berkaitan sama pariwisata. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran mandiri. Kita akan menggunakan diktat perkuliahan, salindia, video explanatory, serta menggunakan quiz ya. Kita sudah bertemu 4 pertemuan sebelumnya ya. Dan pertemuan kali ini itu terbagi dari 4 bagian. Jadi sekarang ini adalah video yang pertama. Nanti masih ada 3 video lanjutannya yang terbagi-bagi menjadi masing-masing topik ya. Sekarang kita akan membahas mengenai definisi sanitasi. Definisi sanitasi. Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai hygiene, bagaimana segala faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia, tapi relatif lebih yang berperan adalah individunya. Sedangkan kalau misalnya sanitasi, dia melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia, tapi dari unsur sekitarnya, begitu. Pengelolaan sanitasi lingkungan itu bagian daripada kegiatan untuk menciptakan lingkungan di wilayah tertentu itu sesuai standar, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Kalau kita lihat bahwa sanitasi di tempat umum yang berhubungan dengan pariwisata diantaranya adalah sanitasi di sarana akomodasi, di mes karyawan, mungkin di tempat pool ya, kolam renang, di bioskop, di tempat hiburan, tempat rekreasi, museum, tempat bersejarah, di terminal, kendaraan wisata, tempat ibadah, atau bahkan rumah sakit atau klinik atau pasar gitu ya. Karena 2 fasilitas umum ini juga mungkin akan dipakai oleh wisatawan. Kesehatan hunian dan lingkungan. Yang termasuk kesehatan hunian adalah berkaitan dengan kondisi fisik, kimia, dan biologi dalam hunian dan lingkungannya, sehingga memungkinkan orang-orang yang tinggal di dalam lingkungan tersebut itu sehat gitu ya, dan semua faktor-faktor kesehatan itu terpenuhi. Syarat dari lokasi pemukiman, pertama, dia nggak boleh ada di lokasi yang rawan bencana seperti bantaran sungai, aliran lahar, ataupun di sekitar yang beresiko tanah longsor begitu. Dia juga tidak terletak pada daerah bekas pembuangan sampah gitu ya, atau bekas tambang. Dia tidak terletak juga pada daerah rawan kecelakaan atau daerah kebakaran seperti alur pendaratan penerbangan. Ini salah satu saya akan sedikit cepat dan tidak akan membahas terlalu detail. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa sanitasi ini berhubungan dengan berbagai hal gitu ya, faktor-faktornya. Salah satunya adalah kualitas udara, lalu kualitas tanahnya, lalu berkaitan juga dengan prasarana dan sarana lingkungan gitu ya. Ada sarana drainase, ada juga sarana jalan gitu ya. Terus tersedia cukup air bersih, ada juga fasilitas pembuangan tinja dan limbah cair yang bisa dikelola oleh komunal begitu ya, satu kawasan pemukiman misalnya gitu. Atau pengelolaan pembuangan sampah harus juga memenuhi syarat kesehatan. Memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, juga pendidikan. Pengaturan instalasi listrik ini juga harus menjamin keselamatan warga yang tinggal di lingkungan tersebut. Lalu tempat pengelolaan makanan di sekitar kawasan harus terjamin
tidak terjadi kontaminasi terhadap makanannya. Jika membuat bangunan, maka bahan bangunan juga memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk menata ruang pemukiman, yang pertama adalah harus lantainya kalau bisa memang yang kedap air dan mudah dibersihkan. Dinding rumah itu harus punya ventilasi. Di kamar mandi, di tempat cuci juga mudah dibersihkan. Langit-langit rumah harus bisa dibersihkan, tidak rawan kecelakaan. Lalu tinggi atap itu kurang lebih 10 meter dan ada penangkal petirnya. Ruang juga harus ditata sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, dan dapur harus punya jalur untuk pembuangan asap. Faktor lain yang menjadi pengaruh buat sanitasi adalah masalah pencahayaan ya, sama kualitas udara. Lalu harus bebas vektor penyakit, intinya ya, nggak boleh ada lalat, nggak boleh ada nyamuk atau tikus yang bersarang di rumah. Dan ketersediaan air bersih ini menjadi salah satu faktor penting gitu. Dan pembuangan limbah gitu ya, faktor-faktor. Dan beberapa hal yang sebenarnya berkaitan dengan mencegah kecelakaan di lingkungan rumah adalah salah satunya pencahayaan yang cukup, bahan bangunan yang baik, konstruksi yang kuat, desain bangunan itu harus bisa mencegah kebakaran, desain bangunan harus juga mencegah kecelakaan, instalasi listrik itu harus rapi, nggak boleh sembarangan, dan harus ada terhindar dari keracunan bahan kimia seperti dari pestisida atau dari gas ya kendaraan. Jadi mendesain rumah harus dipikirkan juga masalah itu. Nah, ini adalah upaya sanitasi. Intinya adalah menurunkan jumlah bibit penyakit yang terdapat dalam bahan-bahan yang terdapat di lingkungan sekitar manusia, gitu ya. Sedemikian rupa sehingga derajat kesehatan manusia dapat terpelihara dengan sempurna. Aktivitas apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk menciptakan sanitasi lingkungan yang baik begitu? Kita bisa membiasakan perilaku hidup sehat ya. Setelah hidup kita sehat, maka ruangan-ruangan di sekitar kita yang harus dirawat. Halaman rumah begitu. Membersihkan kamar juga harus rutin ya, bersama dengan toiletnya. Terus biasakan dengan kebiasaan 3M ya, menguras, menutup, dan menimbun. Tidak membiarkan adanya air menggenang, lalu membersihkan saluran pembuangan air dan menggunakan air yang bersih. Ini adalah bahan yang bisa diakses kalau misalnya ingin lebih jelas, karena ini bahan-bahan yang saya pakai juga untuk mengajar. Kita akan lanjut ke video berikutnya, video pertemuan 5 bagian 2, sanitasi dan kesehatan lingkungan. Kalau ada pertanyaan bisa kontak saya di email ataupun di Instagram ataupun Spotify di Pratiwisata.